Jadi kali ini kita akan membuat tekstur kayu pada Ibis Paint. Langsung aja kita buka Ibis Paint-nya. Terus kita tambahkan kanvas. Di sini udah aku siapin. Ukurannya terserah ya. Di sini aku pakai 2000 pixel dikali 1124 pixel. Teman-teman bebas mau menggunakan ukuran kanvas berapapun. Oke, langsung aja kita gambar. Di sini aku pakai brush custom pensil 6B. Nanti aku kasih link download brushnya. Terus aku pakai warna coklat. Kita ini akan membuat balok kayu atau kayu yang di tengahnya itu tidak padat ya, alias berlubang kayunya. Ini teman-teman bisa mulai dari bentuk silinder dulu untuk memudahkan. Gak usah terlalu rapi, gak apa-apa, bebas aja. Oke, di sini aku warnai dulu pakai bucket. Terus aku rapiin nih yang bagian putih-putihnya. Nah, teman-teman juga bisa bikin pinggiran kayunya lebih bertekstur karena kayu itu kan gak rata ya. Jadi bisa lebih berkreasi lagi, gak harus rapi seperti bangun ruang atau bangun matematika. Oke, ini udah jadi bentuk dasar dari kayunya. Terus kita tambahkan layer baru, kemudian klik pangkasan atau clipping. Kita pakai warna coklat yang lebih gelap. Nah, kita buat bagian dalam si kayu. Teman-teman kalau bikin bagian dalam si kayu itu jangan di fullkan coklat begini semua, terus kemudian seperti ini, karena itu akan membuat tekstur kayunya tampak gepeng, alias gak ada volumenya, keropos gitu loh. Kayu luarnya tuh nanti akan terlihat keropos kalau teman-teman pakai langsung seperti ini. Tuh, kayak gak ada ketebalannya gitu loh. Terus gimana kak? Kita sisakan sedikit bagian pinggiran ininya, jadi kelihatannya itu memang lebih bervolume. Ini bebas aja, mau dibikin kembang-kembang, kayak mau dibikin gimana, berliuk-liuknya bebas ya teman-teman. Jangan takut untuk menggambar secara bebas, gak akan ada yang marah, gak akan ada yang menghukum. Dan jangan selalu ingin sempurna, justru keindahan itu ada dalam setiap ketidaksempurnaan. Asik. Oke, ini udah jadi bagian dalamnya. Bahkan shadingnya untuk memperjelas bentuk si kayu. Di bawah layer kayu bagian dalam tadi kita tambahkan layer lagi, kemudian klik pangkasan. Kita pakai warna yang agak cerah ya dari bagian dalam si kayu.
tapi lebih gelap daripada kayu yang luar. Ini hiunya aku geser sedikit. Kita bentuk dulu. Seperti ini. Nah, di sini aku pakai pen brush texture. Ini pen yang aku custom sendiri. Kalian bisa beli di link pembelian yang ada di deskripsi. Nanti aku taruh di situ. Harganya cuma 5.000 loh, gengs. Gak mahal-mahal amat loh. Jadi teman-teman bisa beli di situ kalau kalian suka. Tapi kalaupun kalian nggak mau juga nggak apa-apa, bisa pakai brush yang kalian punya. Nah, tekstur kayu tuh lebih cantik kalau misalkan kita agak ngawur gitu ngegoresnya. Oke, di sini aku blend-blend dulu. Aku biasanya pakai brush ini aja, satu ini aja, untuk bikin shading di semua gambar-gambarku yang ada di Instagram ataupun di semua buku-buku anak yang aku ilustrasikan. Ya cukup pakai satu brush ini aja untuk bikin shadingnya. Jadi menurutku ini brush powerful banget sih. Terus tambahin shading yang lebih terang. Aku geser lagi hiunya. Nah, kalian kalau mau belajar pewarnaan secara simple atau singkat untuk pemula yang nggak ribet dengan teori, kalian juga bisa ikutan kelasku. Linknya juga aku taruh di deskripsi ya. Nggak sampai 50.000, kalian udah bisa belajar di kelasnya. Dan kelasnya itu nanti kalian belajar masing-masing sendiri-sendiri sesuai dengan kecepatan kalian sendiri. Jadi nggak harus mengikuti jadwal kelas, karena memang aku setting untuk dipelajari secara mandiri. Dan ada tersedia grup diskusi bagi kalian yang ingin bertanya. Jadi kalau kalian mau gabung, silakan klik link di deskripsi. Sekaligus kalian juga bisa beli brushnya. Ini kita kecilin dulu ya ukuran brushnya.
sekilas aja udah jadi nih. Tapi tentunya ini nggak cukup ya, soalnya warnanya masih kurang bermain. Aku tambahkan shading yang lebih gelap lagi. Tapi di sini kita pakai warna ungu. Kenapa ungu? Ya supaya asik aja warnanya. Kita bermain warna sebebasnya, jadi nggak harus saklek dengan teori apapun atau harus berpaku pada warna base-nya. Kalau misalkan coklat ya harus coklat terus, enggak kok. Warna itu bebas loh. Semakin bebas kalian, semakin eksploratif ya, semakin colorful warnanya. Itu menurutku ya. Jadi biasanya aku kalau mewarnai ya bebas aja sih. Oke, kita blend lagi. Coba pakai warna kuning sebagai shading terangnya, tapi kita turunkan opacity brushnya seperti ini. Nah, di sini aku juga pakai warna oranye. Coba kita lihat hasilnya nanti ketika lebih berani bermain warna. Terus aku tambahkan warna Tosca atau warna hijau. Tuh, lebih asik loh teman-teman kalau kita berani bermain warna. Dia kayak ada hint warna lain, jadi nggak bosenin tuh. Tapi di sini bukan jadi dominan ya warnanya, dia kayak cuma semacam hint kecil aja. Kalau jadi warnanya dominan atau terlalu pekat, dia akan mengalahkan warna base-nya. Jadi kalau bisa kita mainin si opacity brush-nya ini. Tuh. Terus kalau misalkan kita mau tambahin warna biru, boleh nggak? Boleh dong. Tambahkan hint sebagian warna biru lah di sini. Nggak banyak-banyak, cuma sedikit aja. Yang penting ada permainan warnanya. Tuh, udah jadi. Sekarang tinggal kita tambahkan highlightnya. Kita asumsikan cahayanya berasal dari atas. Jadi di sini aku pakai warna yang kuning yang lebih terang atau yang terang sekali juga nggak apa-apa.
Terus kita highlight deh bagian pinggir-pinggir sini. Ini nggak perlu sampai bawah ya teman-teman, soalnya cahayanya dari atas nggak bisa menjangkau ke keseluruhan si kayunya. Nah, kita blend-blend lagi. Nah, sekarang kita coba warnai bagian dalamnya. Ini aku alphalog aja. Terus kita pakai warna coklat yang lebih gelap lagi dan kita geser hiunya. Masih sama seperti tadi caranya. Jadi kita bermain warna gini. Tuh, gak usah terlalu rapi, bebas aja goresnya. Terus di blend-blend. Aku pakai warna yang lebih gelap lagi. Tuh, supaya lebih mantap aja sih. Lebih tegas gitu warnanya. Nah, seperti tadi kita blend-blend. Bisa ditambahin highlight sedikit ya.
Ini sedikit aja ya teman-teman, soalnya dia ada di bagian dalam kayunya, jadi jangan terlalu mencolok untuk highlightnya. Tuh, sebetulnya ini udah jadi, udah cukup, tapi aku mau coba bermain-main lagi dengan detail. So di sini aku tambahkan layer baru dan clipping atau pangkasan. Kita clipping mask. Aku coba pakai warna ungu. Nah, sebentar ini kita keluarkan dulu dari clipping masknya. Aku tambahkan shading di sini sebagai efek kedalaman. Terus blending modenya aku ganti ke overlay. Tuh, dia jadi lebih bervolume lagi. Begitupun untuk di kayu yang bagian luar. Di sini aku tambahkan warna shading ungu lagi di bagian bawah, karena dia nggak terkena cahaya. Terus blending modenya aku ganti ke overlay aja deh. Sekarang tinggal lightingnya. Aku pakai warna kuning. Ini khusus bagian yang langsung kesorot dengan cahaya. Terus ini aku ganti dengan overlay. Aku tambahkan lagi layernya, tapi di sini aku ganti dengan add. Terus aku brushnya pakai 6B lagi. Nah, kalau terlalu tajam bisa diturunin opacity-nya. Ini aku tambahin di pinggir-pinggirannya aja.
jadinya seperti ini. Terus aku juga mau tambahin detailing lagi di atas layer shading tadi. Aku pakai warna gelap, coklat gelap. Nih teman-teman bisa lihat bedanya nanti antara kayu yang udah di detailing dengan yang belum detailing. Nah ini teman-teman bisa bentuk lagi detailnya seperti ini, karena biasanya kayu tuh begini bentuknya. Nah ini aku kurangi opacity layernya supaya lebih natural lagi. Tuh udah jadi deh wood teksturnya. Sini teman-teman bisa tambahkan hiasannya berupa daunan.
teman-teman bisa tambahkan shading-shadingnya untuk mewarnai rerumputannya. Lagi-lagi kita acak aja. Di sini aku tambahkan warna kuning sedikit aja. Mungkin sedikit warna orange sebagai pemanis. Dan sedikit warna ungu di dekat si kayu-kayunya ini. Nah, begini. Terus kita tambahkan detailnya. Aku pakai pensil 6B lagi. Ini bebas aja ya teman-teman ya. Oke, udah jadi. Terima kasih sudah menonton.